Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pilkada 2020 ini adalah peran kepala daerah dalam rangka menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Kalau kita bisa rame-rame mengusung isu itu, maka nanti terjadi kontestasi yang sehat. Nah, kalau isu-isu hoax ya, maka untuk menjaga kualitas demokrasi memang ini tugas rutinnya Kominfo untuk menjaga ruang digitalnya agar ruang digitalnya itu bersih, tetap bersih, proses politik yang berkualitas. Ya, maka kami memberikan himbauan untuk hindarilah ya hoax pilkada, hindarilah informasi pilkada. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan Pilkada serentak 2020 tetap berlangsung meski berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat pelaksanaan Pilkada serentak berbeda dibandingkan pemilihan tahun sebelumnya. Namun menggelar Pilkada di saat pandemi kesehatan terjadi memunculkan ragam kendala, diantaranya membengkaknya anggaran Pilkada dan tantangan partisipasi pemilih di mana banyak warga yang menolak pelaksanaan Pilkada serentak di tengah situasi pandemi. Nah, berangkat dari situasi ini, sejauh mana persiapan Pilkada serentak 2020 dan bagaimana upaya pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dan meyakinkan mereka akan keamanan dan keterjaminan kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Kami akan membahasnya dengan dua orang narasumber. Ada Bang Joni G. Plate, Menkominfo Republik Indonesia. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Mas Arief Budiman, Ketua KPU RI, bergabung bersama kami dari luar studio. Mas Arief, selamat malam, Mas. Saya akan ke Bang Joni terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Mas Arief. Ini nampaknya ada sedikit delay begitu dari sambungan kita. Saya akan ke Menkominfo terlebih dahulu. Mas Arief, ini dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan ada 3 tantangan. 1 pandemi, kedua partisipasi, yang ketiga hoax. Tidak ada pandemi aja hoax begitu banyak soal pemilu, Bang Joni. Apalagi ini saat ini ditambah masa-masa pandemi. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Kominfo untuk Pilkada nanti akan tentu saja begitu menantang? Ya, yang pertama, Rory, ya, pilkada itu at the point of no return. Kita harus laksanakan itu untuk menjaga sirkulasi demokrasi kita berjalan secara sehat, ya. Dan untuk kepentingan daerah juga. Karena mereka mempunyai pemimpin nanti yang legitimate, yang bisa memerintah dengan kekuatan legalitas formal yang cukup, yang memungkinkan nanti kita rebound ekonomi kita, ya, dari tekanan seperti saat ini. Lalu bangsa kita juga ini bangsa yang dikenal ya dengan paling hebat menghadapi tantangan. Begitu semakin besar tantangannya, soliditas dan satuan kita tuh makin kuat. Oke. Nah, kalau dibilang tadi ada 3 tantangan, justru 3 tantangan ini menjadi peluang Indonesia untuk melakukan soliditas nasional kita untuk hadapi tantangannya bersama-sama. Tapi berbicara soal pandemi, Bang, kita tidak pernah bisa menjamin. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi resiko. Bagaimana nanti agar resiko berkurang? Justru di situ tantangannya, bagaimana mengurangi resiko. Disiplin, tertib, ikut protokol. Pada saat tantangan makin banyak, ada satu kesadaran tantangan itu bisa kita hadapi, kita lawani, dan kita sukses dengan cara apa? Satu rumusnya, ini partisipasi masyarakat, disiplin. Pada saat kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, maka sirkulasi demokrasi akan bisa kita lakukan dengan baik. Memang kuncinya di sini adalah sosialisasi yang masif dan sosialisasi yang tepat dengan bahasa yang dapat dipahami langsung oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, sehingga mengemas komunikasinya penting sekali. Hoax demikian pula hoaxnya. Hoax itu sudah hidup sebelum COVID, selama COVID, setelah COVID pun dia masih hidup. Karena ini terkait dengan perilaku dan cara berpikir. Justru tantangannya sekarang bagaimana kita merubah mindset dan perilaku kita, cara berpikir kita. Ya. Kalau kita inginkan pada saat dampak dari COVID yang positif adalah akselerasi transformasi digital, ya, syaratnya apa? Jaga ruang digital kita supaya sehat. Ujiannya kapan? Pilkada dan COVID. Pada saat COVID ini kita bisa mengendalikan ruang digital kita dengan merem diri,
tidak melakukan produksi hoax, tidak meneruskan hoax, ya, cek dan recheck, ya. Too good to be true. Kalau terlalu hebat beritanya, jangan percaya, kemungkinan salahnya besar. Atau too bad to be true juga. Sama dia, too good to be true dan too bad to be true, dua-duanya sama. Jangan mudah dicek percaya. dulu dengan baik, ya. Dan yang paling penting itu apa? Jangan terpengaruh dengan judul, clickbait. Begitu baca judulnya menarik, baca seluruh isinya. Karena cenderung judulnya bisa berbeda dengan isinya. Dan kita mampu. Sedikit lagi Rory sebelum Mas Arief ya. Kominfo akan melakukan fungsi-fungsinya untuk sesuai Undang-Undang ITE ya. Satu, komunikasinya, ya, literasi. Yang kedua, proses take down, dikeluarkan, bersihkannya, dikasih informasi hoax dan bukan hoax, ya. Tapi itu persuasi. Kominfo juga akan bekerja sama dengan lembaga hukum, Bareskrim Polri, ya, untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Apalagi terkait dengan pilkada. Ya, COVID aja udah 104 orang ditangkap, ditetapkan jadi tersangka. 17-nya sudah ditahan oleh Polri. Terima kasih ini Polri. 140 ini orang yang 104 ini menyebarkan hoax soal COVID. Soal COVID, ya, 104 orang dan 17 diantaranya sudah ditahan. Terima kasih pada Polri. COVID itu begitu pula pilkadanya nanti. Ada yang berani coba-coba main-main dengan hoax dan seterusnya, apalagi kalau dengan sengaja. Bareskrim Polri saya yakini akan bekerja secara sungguh-sungguh penegakan hukum dan kami akan mendukung dengan dokumen dan bukti-buktinya. Ini tinggal 4 bulan lebih sedikit Mas Arief sebelum kita nanti Pilkada 2020 di 9 Desember. Sejauh ini persiapannya dan juga sosialisasinya sudah seperti apa Mas Arief? Yang harus dipahami pertama adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 secara teknis itu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. KPU RI sebetulnya lebih pada peran menyiapkan regulasi, kemudian mengkoordinasi, mensupervisi, gitu ya, memonitoring, memastikan bahwa tahapan-tahapan yang sudah disusun bisa dijalankan tepat waktu. Nah, kalau saya pergi ke daerah, ke provinsi, ke kabupaten kota, saya selalu mengukur kesiapan mereka sekurang-kurangnya dari 3 hal. Yang pertama tentu regulasinya. Karena kalau regulasinya nggak siap, karena KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu harus membuat keputusan-keputusan ya sebagai tidak lanjut dari terbitnya peraturan KPU. Kemudian yang kedua SDM. Apakah SDM sudah direkrut sampai dengan tingkat paling bawah tahapan itu dilakukan. Misalnya hari ini yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih. Maka PPDP harus sudah direkrut. Ya, di seluruh wilayah. Nanti pada saat hari pemungutan suara, KPPS harus sudah direkrut. Nah, sampai hari ini 2 hal ini terpenuhi semua. Kemudian yang ketiga, anggaran. Ya. Anggaran ini yang pada implementasinya memang membutuhkan beberapa penyesuaian. Untuk menjamin 2 hal, melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi, 2 hal selalu saya sampaikan kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten kota. Yang pertama terkait dengan kesehatan, yang kedua terkait dengan keselamatan. Itulah mengapa KPU mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung dan menciptakan 2 hal ini. Penyelenggara pemilunya sehat, kemudian penyelenggara, peserta, dan pemilihnya itu juga selamat. Itulah. Itu yang membuat kita harus atau negara harus menyediakan tambahan anggaran yang jumlahnya memang cukup besar. KPU mengajukan waktu itu 4,7 triliun. Baik. Saya berterima kasih untuk item yang ketiga ini, anggaran. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus mengontrol sehingga sampai hari ini sudah lebih dari 200 daerah yang pencairan anggaran APBD-nya itu sudah bisa 100%. Oke, Mas, nanti saya akan tanyakan kemudian tata cara nanti dalam pelaksanaan mulai dari si penyelenggaranya, pemutakhiran data, kemudian kampanye dan lain sebagainya, hingga proses pemungutan suara untuk protokol kesehatan di masing-masing layer aktivitas ini akan seperti apa. Saya akan membahasnya sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin meminta lantas nanti fokus dari
Kemenkominfo, Bang Joni, terkait dengan sosialisasi boleh sebaiknya mencoblos atau boleh mencoblos asal disiplin, nanti fokusnya akan seperti apa? Jadi pasti ini kerjaan komunikasi ini orkestrasi, Mas. Tidak bisa satu pihak saja. Kita memegang dashboardnya saja bagaimana pola komunikasi, tapi komunikasinya harus bersama-sama seluruhnya untuk memungkinkan masyarakat itu percaya dan mau menggunakan hak konstitusionalnya datang ke TPS. Itu penting sekali, masyarakat mau datang. Ya, dia tidak khawatir, dia tidak takut. Kalau dia datang dia aman. Ya, jadi di satu sisi ikut pilkada, di sisi yang lain ikut pilkada dengan aman. Nah, di sini pentingnya masyarakat untuk tahu bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan dengan baik. Ya. Kominfo akan melakukan seluruh channelnya dan networkingnya untuk bersama-sama KPU penyelenggara pemilu ya untuk melakukan sosialisasi secara berjenjang. Ya. Tetapi ya yang juga menentukan ini yakinnya masyarakat pada saat hari H dia datang ke TPS itu dia aman dari COVID, menggunakan haknya dan bisa kembali. Nah, di sini pentingnya siapa saja. Yang pertama peserta pemilu. Ya, pada saat nanti melakukan kampanye ya dengan semua channelnya jangan lupa menyisipkan di kampanyenya protokol kesehatan. Jadi ini langsung di rakyat. Apakah calonnya, partai-partai pendukungnya. Artinya yang kedua, calonnya harus mengkampanyekan juga protokol kesehatan. Bersama-sama. Justru malah bukan mengajari untuk bandel begitu kan, Bang? Justru ini momentumnya kita meningkatkan kualitas demokrasi kita ya dengan memberikan bagaimana yang seharusnya. Itu yang pertama, partai politik dan calon ya. Pada saat kampanye dan pada saat hari H untuk menyiapkan personilnya untuk menjaga membantu aparat ya agar protokol kesehatan diterapkan. Yang kedua, penyelenggara pemilu juga ya bersama-sama untuk melakukan sosialisasi selama masa pra pemilihan umum ini untuk juga menyampaikan tidak saja terkaitnya idealnya proses sirkulasi demokrasi ya, tetapi proses sirkulasi demokrasi yang juga ya menjaga kesehatan masyarakat dari dampak Covid. Dan ada satu lagi, aparat pemerintahan. Ya, aparat pemerintahan untuk hadir di sana secara tertib, apakah nanti pejabat-pejabat pemerintah daerah, kepolisian, Polri dan seterusnya yang seluruhnya disiplin dan tertib. Saya akan ke Mas Arief sekarang. Mas Arief, terkait dengan protokol pencegahan penularan COVID nanti selama proses pemilu ini akan seperti apa, Mas? Ya, KPU sudah membuat 2 peraturan KPU. Pertama, peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, isinya tahapannya apa saja. Yang kedua, peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, isinya bagaimana menjalankan tiap tahapan itu dengan mempedomani protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Ya, jadi dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir semua memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Misalnya pada saat pendaftaran calon, bagaimana dan siapa saja yang boleh datang, itu sangat kita atur, kita batasi supaya tidak terjadi penularan. Bagaimana setelah pasangan calon ditetapkan, kemudian mereka melakukan kampanye. Kampanye yang sifatnya itu terjadi pertemuan fisik antara calon dengan pemilihnya, itu juga kita batasi, kita atur penggunaan ruangnya, jaga jaraknya, penggunaan alat kesehatannya, misalnya harus ada hand sanitizer, ruangan harus disinfektan. Itu sangat kita atur. Dan kami menambahkan satu klausul ya di dalam kegiatan kampanye terbuka. Harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Lembaga terkait yang menentukan terkait dengan pandemi COVID-19. Apakah boleh atau tidak melakukan kampanye. Karena perubahan status di tiap daerah, mulai dari zona hijau, kuning, merah, itu bisa berubah setiap saat. Mas Arief, kita saat ini sedang struggle dengan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Mas Arief, bagaimana nanti dalam penyelenggaraan pemilu protokol kesehatan benar-benar bisa dilaksanakan? Kalau orang nggak pakai masker, orang nggak misalnya nggak mau cuci tangan, nggak mau jaga jarak, apa yang akan terjadi? Ya, kegiatan tahapan pemilu yang melibatkan
seluruh komponen kepemiluan ini dalam satu waktu yang sama adalah hari pemungutan suara. Penyelenggaranya ada di situ, peserta pemilunya ada di situ, pemilihnya ada di situ. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan simulasi, ya, bagaimana pelayanan kami terhadap pemilih yang sudah dihimbau menggunakan masker tapi tidak menggunakan masker, itu kita sediakan masker. Pemilih yang mau masuk ke TPS itu kita minta cuci tangan. Begitu masuk TPS kita minta mereka menggunakan sarung tangan. Sehingga apapun yang disentuh, surat suara, paku untuk mencoblos, itu dia terlindungi dengan sarung tangan plastik. Kemudian ketika dia keluar kita beri tinta, itu pun juga harus kemudian mencuci tangannya. Jadi kepentingan untuk menjaga pencegahan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Baik, terakhir Bang Joni, apa yang ingin Anda tekankan terkait dengan pilkada nanti, Bang? Ya, pilkada itu saya mohon kepada rakyat untuk meriahkan, ya. Kita minta supaya tetap pilkadanya meriah, demokrasi kita yang sehat, ya tetap kita lakukan. Disiplin, tertib ya terhadap protokol kesehatan. Dan usul saya kepada Mas Arief, saksi-saksi dikasih tugas tambahan. Salah satu tugas tambahan itu adalah apa? Saksi juga harus menjaga dan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan di TPS dengan baik. Penting itu. Ya, itu penting sekali. Baik, terima kasih Bang Joni atas waktunya. Terima kasih Mas Arief atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami pemirsa soal persiapan Pilkada 9 Desember nanti dan juga bagaimana KPU, pemerintah dan segala pihak yang terlibat berusaha keras untuk mengurangi adanya resiko penularan di saat nanti hari H pemilihan suara. Saya Rodi Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Senin depan. Sampai jumpa.